Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT ya. Amin. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah anak-anak, hari ini sama Bu Ega kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 7 subtema 1 tentang menemukan informasi penting pada teks dan belajar kata-kata sulit. Nah sebelumnya kalian siapkan buku tema 3G ya. Sekarang sudah ganti buku dan juga persiapkan buku catatan serta alat tulis kalian. Nah, pada pembelajaran tema sebelumnya, kita sudah belajar menemukan informasi penting pada sebuah teks ya. Hari ini kita akan mencoba menemukan informasi penting pada teks lagi dan mengetahui makna atau arti dari kata-kata sulit yang belum kalian ketahui. Apakah kalian sudah siap? Oke, jika sudah siap, kita langsung masuk ke penjelasan. 1, 2, 3, go! Nah, sekarang coba buka buku kalian, buku tema 3G halaman 4, lalu bacalah teks yang ada di sana ya. Oke? Start. Nah, teksnya judulnya adalah Teknologi Pangan. Bahan makanan dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan agar dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari bahan makanan yang ada. Penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan makanan disebut teknologi pangan. Ada berbagai cara yang dilakukan dalam teknologi pangan, misalnya pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Pengawetan makanan dilakukan dengan pemanasan, pendinginan, pengalengan, pengasapan, pengeringan, dan sebagainya. Pengemasan dilakukan sesuai dengan bahan makanan yang dihasilkan. Pengemasan juga memperhatikan ketahanan bahan makanan selama pengiriman. Hal yang tidak kalah penting adalah penyimpanan. Penyimpanan perlu diperhatikan agar bahan makanan aman dikonsumsi sampai batas waktu yang ditentukan. Hasil teknologi pangan dimanfaatkan untuk memenuhi gizi masyarakat. Contoh hasil teknologi pangan adalah pengolahan susu menjadi susu bubuk dan keju. Buah-buahan diolah menjadi selai dan keripik buah. Kedelai diolah menjadi kecap, tempe, dan tahu. Selain itu, masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, anak-anak, baru saja kita sudah membaca teks dengan judul Teknologi Pangan. Nah, pada teks di atas terdapat 3 paragraf. Sekarang, temukan informasi penting pada setiap paragrafnya ya. Kalian buka dan bacalah kembali buku tema 3G halaman 4. Setelah itu, kita akan mencari informasi penting pada setiap paragrafnya. Oke, informasi penting yang kita dapat dari teks yang berjudul Teknologi Pangan. Pada paragraf pertama, informasi yang kita temukan adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan makanan disebut teknologi pangan. Ya, jadi itu adalah informasi penting yang ada pada paragraf pertama. Lalu pada paragraf kedua, informasi penting yang kita dapatkan adalah dalam teknologi pangan terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan, misalnya pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Lalu pada paragraf ketiga, informasi penting yang kita dapatkan adalah hasil teknologi pangan dimanfaatkan untuk memenuhi gizi masyarakat. Nah, sekarang kalian buka buku tema 3G halaman 22. Jadi langsung loncat ke halaman 22 ya. Sekarang kita akan menemukan kata-kata sulit dari teks yang berjudul Pengolahan Kedelai. Nah, teks yang berjudul Pengolahan Kedelai ini ada pada buku tema 3G halaman 22. Sudah ketemu ya?
Oke, ini dia teksnya. Kita baca bersama, lalu kita cari kata sulitnya ya. Pengolahan kedelai. Kedelai memiliki banyak manfaat. Kedelai dapat diolah menjadi beragam makanan menggunakan teknologi pangan. Contoh makanan yang berasal dari kedelai antara lain tahu, tempe, dan susu kedelai. Melalui teknologi pangan, kacang kedelai dapat dinikmati dalam bentuk yang lain, yaitu tahu. Tahu mengandung zat gizi yang baik untuk tubuh. Pada pengolahan tahu, teknologi pangan bermanfaat menciptakan jenis makanan baru yang mengandung zat gizi tinggi. Cara membuat tahu cukup mudah. Mula-mula, kedelai dicuci dan direndam selama 8 jam. Proses tersebut dilakukan agar kedelai mengembang dan lunak. Kedelai yang sudah direndam dicuci sebersih mungkin agar tidak mudah masam. Setelah itu, kedelai ditumbuk perlahan sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai berbentuk bubur. Bubur kedelai dimasak hingga muncul gelembung kecil. Selanjutnya, bubur kedelai disaring dan diberi larutan pengendap sambil diaduk perlahan. Setelah endapan terbentuk, bagian endapan dicetak sehingga membentuk tahu. Seperti itu adalah salah satu contoh pengolahan kedelai menjadi tahu. Nah, sekarang kita temukan kata-kata sulit ya. Nanti kita cari arti atau maknanya bersama-sama. Kata sulit yang pertama adalah pangan. Kalian catat di buku tulis dulu ya. Yang pertama adalah pangan. Lalu yang kedua adalah teknologi. Sudah dicatat? Oke, lanjut. Yang ketiga adalah gizi. Yang keempat adalah endapan. Dan yang kelima adalah larutan. Sudah dicatat 5 kata sulit pada teks pengolahan kedelai ini anak-anak? Oke, jika sudah, kita langsung mencari tahu apa ya arti dari kelima kata sulit ini. Oke, pengertiannya adalah yang pertama, pengertian dari pangan adalah makanan. Jadi yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan atau dikonsumsi. Oke, lalu yang kedua adalah teknologi. Teknologi adalah alat, mesin, cara, proses, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah tujuan dari teknologi, yaitu memudahkan kehidupan manusia sehari-harinya. Oke, yang ketiga adalah larutan. Arti dari larutan adalah luluhan atau bahan cair, atau kita juga sering menyebutnya dengan enceran atau cairan. Yang keempat adalah endapan. Endapan adalah sesuatu yang bercampur dengan barang cair yang telah turun ke bawah dan bertimbun di dasar. Nah, contohnya adalah saat kita membuatkan ayah kita kopi. Bubuk kopi yang sudah diaduk, dia akan mengendap di bawah ya, di dasar gelas. Nah, itulah yang disebut dengan endapan. Sesuatu yang bercampur dengan barang cair yang telah turun ke bawah dan bertimbun di dasar. Oke, yang kelima adalah gizi. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Nah, anak-anak, kelima pengertian dari kata-kata sulit ini kalian catat terlebih dahulu di buku tulis. Kalian bisa mempause pada slide ini terlebih dahulu. Oke, sudah ya anak-anak? Jika sudah, kita lanjut, yaitu Bu Ega punya tugas buat kalian. Apa ya tugasnya? Ya, jadi tugas untuk kalian adalah membaca teks yang berjudul Ikan Kaleng pada buku tema 3G halaman 7. Coba dibuka, sudah ketemu ya? Oke, nah tuliskan informasi penting pada setiap paragrafnya pada Google Form yang akan Bu Ega kirimkan nanti. Oke, semangat anak-anak dan jangan menunda-nunda tugas, oke? Setelah mendapatkan tugas, kalau bisa langsung dikerjakan. Oke?
Tetap semangat. Oke anak-anak, pembelajaran dari Bu Ega cukup sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.